Hari ini maminya tumis sayur pakis. Nggak apa-apa banget guys kalau kalian bilangin aku duta sayur pakis, karena emang seenak itu woi sayurnya. Alhamdulillahnya di sini tuh banyak banget guys yang jual sayur pakis. Tapi nggak boleh juga ya kalau dimasak tiap hari, karena bisa jadi kena asam urat guys. Dan buat yang penasaran sama rasanya, ini tuh mirip banget guys sama bayam yang ditumis. Apalagi tumisnya pakai udang kering kayak gini, aduh makin enak guys. Dan ini masaknya juga nggak lama, dioseng-oseng sebentar kayak gini aja dan udah jadi. Ini sayurnya wangi banget, sayur pakis tuh. Wah, terus aku mau tambahin lauk dari Wenak. Ini tuh baru pertama juga guys nyobain. Ini tuh gede-gede banget. Yummy. Nah, ini tuh sengkel sapi guys. Potongan daging bagian atas kaki depan dan belakang sapi. Lihat tekstur urat sapinya padat, terus kenyal-kenyal gitu loh guys. Bismillah. Gila, ini lembut banget. Ini tuh potongannya gede-gede coy. Ini mantep banget sih. Dagingnya lembut. Ini wajib kalian cobain guys. Sengkel cabai hijaunya ini sudah pasti enak. Sayur pakisnya mantep. Wah. Menu hari ini aku tumis sayur pocoy dan aku juga buat udang cili padi. Yuk temani aku masak. Pertama udangnya dioseng-oseng dulu seperti ini. Kalau udah kita lanjut mau chopper kasar bumbunya lagi. Habis itu langsung aja ditumis sampai matang atau tidak bau langu. Terus tambahkan seasoning dan lanjut masukin udangnya. Kalau bikin udang cili padi kayak gini tuh bikin boros nasi guys. Jadi hati-hati ya nanti kalap. Terus lanjut aku mau tumis sayur pocoynya lagi. Masak sayur ini tuh bentaran aja guys, biar pas dimakan masih ada krenyes-krenyesnya. Nah ini sayurnya udah matang, sekarang lanjut mau makan. Guys, ini dia udang cili padi. Ini tuh udangnya gede-gede loh. Sama sayur pocoy. Kita coba dulu udangnya ya. Bismillah. Enak banget. Wow, gede banget. Genjernya mantep pol. Guys, hari ini aku masak sayur genjer lagi. Nggak ada bosan-bosannya aku tuh sama sayur ini, karena emang enak guys. Jadi kalau kalian bilang aku duta sayur genjer juga nggak apa-apa banget. Rasanya tuh agak mirip sama sayur kangkung yang ditumis. Bedanya kalau ini ada rasa samar-samar pahitnya guys. Dan ini tuh tumbuhnya di persawahan, makanya jarang ada yang jual di pasar. Nah ini sayurnya juga udah matang, sekarang lanjut mau makan. Sayur genjernya guys tuh. Mantap pol. Aku mau tambahin sengkel cabai hijau. Ini dari Wenak guys. Tambahin taburan pete biar sedep. Mari kita makan. Bismillah. Ini sengkel sapinya enak banget. Kalian tahu sengkel sapi enggak? Itu loh potongan kaki sapi bagian depan sama belakang sapi guys. Urat sapinya itu padat banget, kenyal-kenyal lagi. Enak banget. Ini sayur genjernya mantep pol. Potongan sapinya aja gede-gede kayak gini guys. Mantap.
Ini karena cumi laut pedasnya Kamel dia yang lewat terus berandaku. Jadi hari ini aku pengen recook juga guys. Bedanya ini pakai pete. Pertama cuminya dimarinasi dulu sekitar 15 menit. Lanjut semua bumbunya di sini aku copot terpisah dan tingkat kepedasannya ini bisa disesuaikan sendiri ya guys. Nah, pas menumis ini minyaknya harus banyak ya dan harus ditumis sampai matang. Terus tinggal tambahin aja garam, kaldu jamur, gula pasir dan masukin cumi dan petenya yang banyak. Dan ini dimasaknya nggak usah lama ya guys biar nggak alot cuminya. Ini rasanya juga enak, cara buatnya gampang. Jadi kalian jangan lupa recook ya. Guys, ini dia cumi laut pedas. Ini transpirasi dari Kak Meldi. Bedanya ini pakai pete guys. Kita tuang ke piringnya. Wow. Sama sayur kangkung. Ini harus diaduk dulu kayak gini guys. Sama sambalnya. Aduh, bismillah. Parah enak banget. Ini pedasnya mantep. Guys, menu hari ini aku masak ayam rica-rica. Di sini bahan-bahannya aku udah siapkan, ada ayam, ada bumbunya juga. Nah, ini dihalusin aja lalu ditumis, tambahkan daun jeruk, bunga lawang sama kayu manis. Jangan lupa tambahin garam, kaldu jamur sama gula pasir. Nah, pas ayamnya masuk, ini tinggal tambahin air aja secukupnya lalu masak sampai airnya menyusut. Ini pas dimasak aromanya tuh wangi banget. Nah, terakhir baru ditambahin kemangi yang banyak. Ini tuh bumbunya benar-benar lekoh banget, guys. Mantep banget sih sama nasi anget. Jadi jangan lupa di recook ya, guys. Nah, sekarang lanjut memakan. Hari ini menunya ayam rica-rica guys tuh. Ini bumbunya mantep banget sih. Pakai sayur kangkung. Ini kerupuknya wajib ada. Mari makan guys. Bismillah. Parah enak banget. Masak sayur pocoy lagi. Kalau aku udah masak sayur aja berarti aku ada persediaan lauk yang lain guys. Pokoknya jangan ditanya kenapa sayurnya itu mulu. Soalnya setiap mau pergi beli sayur pasti bingung mau beli sayur apa. Jadinya itu lagi yang diambil, sayur itu lagi yang dibeli. Kalian gitu juga nggak sih kalau ke pasar suka bingung mau beli sayur apa? Soalnya drama masak setiap hari itu suka bikin bingung guys. Oke, sayurnya ini udah masak. Sekarang aku lanjut mau makan. Guys, sayur pocoy lagi. Gak ada pesan-pesannya aku tuh sama sayur ini. Tuh, terus tambahin sambal baby cumi itu. Sambalnya best banget. Mantul. Ini sambalnya dapur kuno guys tuh. Sebelumnya aku udah pernah cobain, makanya pesan lagi. Gila sambal baby cuminya. Bismillah. Ini yang aku tunggu-tunggu. Enak banget, pedasnya nampol. Wow. Kalian yang pecinta cumi wajib cobain sih sambalnya. Mantap guys. Terus tingkat kepedasannya ini bisa kalian pilih. Ada yang pedas, ada pedas sedang, sama ada yang tidak pedas. Terus kalau segelnya belum dibuka, ini bisa tahan sampai 3 bulan. Jadi bisa banget kalian bawa kalau lagi mau traveling guys. Kalau udah dibuka, ini bisa tahan 3 hari di suhu ruang. Tapi kalau udah dimasukin di kulkas, ini sambalnya bisa tahan sampai 1 bulan. Sayur genjernya lagi tuh.
Menu hari ini seperti biasa ya guys, sayur genjer sama sambal pete ikan teri. Mungkin kalian tanya, kok kakaknya masak sayur genjer terus? Sebenarnya nggak juga guys, soalnya penjual genjer ini cuma seminggu sekali baru ada. Jadi kalau pas ada yang jual ya pasti beli, karena sayur ini tuh best seller banget guys di sini, cepet habis. Lanjut, sekarang aku mau buat lagi sambal pete ikan teri. Ini harus banyak bumbunya guys biar makin mantep, dan bahannya simple aja. Aku tulis di atas di video ya. Ini tinggal dioseng-oseng sebentar dan jadi deh. Guys, ini dia sayur genjernya tuh. Ini mantep banget coy. Kalau sayur genjer tuh emang the best. Sama sambal pete ikan teri itu. Mantapnya. Terus kerupuk nggak boleh ketinggalan. Ini kerupuk panjang guys tuh. Ini wajib banget dicampur kayak gini guys tuh. Bismillah. Ini baru best. Sayur genjernya lagi tuh. Ini sambalnya lumayan pedas coy, tapi bikin lagi. Mau minum dulu. Ini minuman Boser ala Cinanakot guys. Wah, seger banget. Ternyata enak loh. Ini karena aku lihat Cinanakot minum ini jadi pengen juga, dan cara buatnya gampang. Jadi tongci lemongrassnya harus dicampur sama tongci tematik ginger guys. Ini tuh rasanya mirip sama serbak khas Makassar itu loh. Pokoknya ini bagus banget untuk imun guys. Apalagi kalau banyak beraktivitas kayak aku, minum ini tuh paling pas. Jadi jangan lupa kalian coba juga ya guys. Genjernya juga enak guys. Akhirnya aku masak sayur genjer lagi guys. Sumpah sayur ini tuh lagi susah-susah banget di sini. Kalian juga pada nungguin kan aku masak sayur genjer. Nah, pertama sayurnya direndam dulu pakai air garam, habis itu dibilas lagi. Terus bumbu halusnya cuma bawang putih, kemiri sama cabai rawit. Kalau udah baru udah lanjut ditumis, dan biar makin enak, ini aku tambahin ebi kering. Nah, ini tinggal masukin sayur genjernya, jangan lupa tambahkan seasoning. Dan ini masaknya nggak usah lama ya guys. Dioseng-oseng sebentar aja dan jadi. Sayur ini emang enak banget sih, kalian harus coba guys. Jangan lupa di recook ya. Ini dia guys sayur genjernya tuh. Ini tuh mantep banget. Terus tambahan lauknya cakalang guys. Ini protein milfuha. Ini yang kedua kalinya aku beli guys. Karena emang cakalannya tuh mantul. Oke lah. Wah. Mari makan. Ini harus diawar-awar dulu kayak gini. Bismillah. Udah kangen banget makan cakalangnya ini. Genjernya juga enak guys. Ini lauknya pedes, sensasinya tuh wah mantep. Sayur genjer ketemu cakalang emang best. Senang banget kalau nemu lauk plain base kayak gini. Enak, praktis, ekonomis lagi. Ini harus kalian coba sih. Ada varian cabai hijau, pedas mercon, sama cakalang. Menu hari ini simple aja guys. Aku cuma tumis sayur pocoy karena aku lagi bingung banget mau masak apa, karena bahan di kulkas lagi pada habis semua guys. Dan untungnya ada penjual sayur lewat, jadi aku cuma beli sayur pocoy karena kebetulan aku masih punya stok lauk yang langsung bisa dimakan. Oh ya, bumbunya ini aku cuma pakai bawang putih, bawang merah, cabai rawit. Terus aku tambahkan juga 1 biji kemiri biar rasanya tuh lebih gurih. Terus jangan lupa juga tambahin seasoning. Terus ini tinggal dioseng-oseng aja sebentar dan sayur pocoy siap disajikan. Jadi jangan lupa di recook. Nah, ini dia sayur pocoynya guys. Mantap banget. Terus aku mau tambahin lauk protein milfuha guys. Yang ini varian pedas merconnya. Ini cabai hijau. Yummy. Biar makin enak tambahin taburan pete. Bismillah. Ini cabai hijau. Yang ini pedas mercon. Mantep. Jarang-jarang tahu nemu lauk plain base enak kayak gini, praktis, ekonomis lagi. Kalau kalian mau coba, ini ada 3 varian guys. Ada cabai hijau, pedas mercon, sama cakalang. Jadi cus lah kalian beli.
Menu hari ini aku masak sayur pocoy dan sambal cumi pete. Jangan bosan-bosan ya lihat menu aku itu aja. Nggak apa-apa guys, karena ini tuh enak. Ini bahan bumbunya simpel aja, aku sudah tulis di atas. Habis itu dicoper kasar dan ditumis sampai matang ya. Lalu tambahkan daun jeruk, garam, kaldu jamur, gula pasir, sama sedikit saus tiram. Terus kalau cuminya udah dimasukin, ini nggak perlu ditambahin air lagi ya, karena cuminya ini kan mengandung air. Jadi ditumis aja sampai dia airnya menyusut. Nah ini cuminya udah matang. Sekarang lanjut aku mau tumis sayurnya lagi guys. Nah bumbu tumisnya ini cuma bawang putih 2 biji sama setengah biji kemiri guys. Percaya deh, setiap numis kalau ditambahin kemiri sedikit itu jauh rasanya lebih enak. Jadi silahkan dicoba. Guys, ini dia sambal cumi pete. Tuh, kita tuang sini ya. Terus sayurnya juga kita taruh sini. Ini harus diaduk kayak gini guys. Pakai nasi anget lagi. Bismillah. Gila enak banget. Ini tuh salah satu menu yang paling sering aku recook guys. Ayam cili padi, rasanya enak, pedas, dan gampang cara buatnya. Jadi pertama ayamnya dimarinasi dulu sekitar 30 menit. Habis itu baru lanjut digoreng. Tapi ini ya gorengnya harus sampai matang sempurna ya guys. Terus bumbunya ini aku mau chopper kasar aja biar masih ada teksturnya. Habis itu lanjut ditumis. Lalu tambahkan garam, kaldu jamur, dan pengganti gulanya aku pakai Sweet Joy sebagai pemanis alami. Stevia ini pengganti gula 0 kalori. Ini tuh berasal dari ekstrak daun stevia rebaudiana. Dan rasa manisnya tuh alami. Jadi Sweet Joy ini no aftertaste ya guys. Terus tinggal diteteskan aja ke minuman dingin atau hangat dan masakan. Dan ini tuh aman untuk penderita diabetes dan untuk menjalankan pola hidup lebih sehat. Guys, ini dia ayam cili padinya tuh. Wah. Ini kita ambil banyak bumbunya. Aduh. Sama sayur andalan, sayur pakis tumis. Rasa ayamnya dulu ya. Bismillah. Enak banget. Ini bumbu cili padinya mantep banget. Demi apa enak banget. Guys, ini di ayam cili padinya tuh. Wah. Ini kita ambil banyak bumbunya. Aduh. Sama sayur andalan, sayur pakis tumis. Rasa ayamnya dulu ya. Bismillah. Ini bumbu cili padinya mantep banget. Demi apa enak banget.